Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi hari ini melanjutkan kajian kita dari bahasan kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk bahasan pada orang-orang yang rendah hati dengan bersujud tilawah kepada Allah Ta'ala. Di antara golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang melakukan amalan yang dianjurkan oleh Nabi, yang disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah artinya adalah sujud yang dilakukan karena ada di dalam ayat Al-Quran perintah bersujud kepada Allah. Kata para ulama, ini merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di waktu sholat subuh pada hari Jumat, ada anjuran dari Nabi, imam ketika mengimami salat dianjurkan rakaat yang pertama membaca surat As-Sajdah, dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Nah, ini salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW khusus salat subuh di hari Jumat. Jadi rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah, imam membaca surat As-Sajdah. Kemudian yang kedua, pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, imam membaca surat Al-Insan. Di rakaat yang pertama tadi ketika imam membaca surat Sajdah, ada ayat yang Allah Ta'ala firmankan, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka imam kemudian bersujud dan juga kemudian makmum ikut bersujud. Sujudnya ini disebut dengan sujudul tilawah atau juga disebut dengan sujudul Quran. Tandanya kata para ulama ada beberapa tanda yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, biasanya ayatnya itu dikasih tanda garis bawah. Ya, jadi kalau ada ayat di dalam Al-Quran, ayatnya dikasih tanda garis bawah, maka berarti pada posisi ayat itu ada perintah bersujud kepada Allah. Tanda yang kedua, kata para ulama, di sisi sebelah kanan mushaf Qurannya atau sisi sebelah kirinya ada tulisan sajdatun. Ya, jadi ada tulisan apa? Sajdatun, sin, jim, dal, ta marbutah. Maka menandakan pada posisi ayat itu adalah ada perintah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Anjuran sujud ini tentunya adalah ada doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Walaupun para ulama nanti kemudian ada berbeda pandangan di dalam bacaan di dalam sujud tilawah. Riwayat yang pertama itu adalah bacaannya yang bersumber dari Nabi SAW. Satu riwayat mengatakan doanya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini riwayat yang pertama, doa sujud tilawah. Yang kedua adalah para ulama mengatakan boleh membaca di dalam sujud tilawah seperti bacaan kita sujud dalam salat. Jadi boleh membaca ketika sujud tilawah bacaannya sama seperti bacaan waktu sujud pada salat, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga kata para ulama, boleh seseorang di saat sujud tilawah tidak membaca apa saja, hanya melakukan sujud kepada Allah. Karena memang yang utama itu pada sujudnya. Adapun bacaannya itu adalah merupakan sunnah daripada Nabi SAW. Boleh kita baca, juga boleh dibaca tidak, ya, yaitu pada bacaan sujud tilawah.
Jadi kami ulangi sekali lagi, ada 3 riwayat kata para ulama tentang apa yang dibaca ketika sujud tilawah. Riwayat yang pertama tadi doanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kalau dipahami maknanya luar biasa. Sajada wajhiya, telah bersujud wajah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, kepada sang pencipta yang telah menciptakannya. Jadi bersujudnya kita itu adalah semata-mata sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan telah menyempurnakan kebaikan pada pendengaran, pada penglihatan kami. Karena ini memang nikmat yang paling besar para jemaah. Kalau kita baca di dalam banyak ayat Al-Quran, nikmat yang sering disebutkan oleh Allah itu nikmat as-sam'u wal basar, nikmat mendengar dan nikmat melihat. Betul ya Pak? Nikmat yang paling besar itu adalah, kalau secara fisikly, itu pertama adalah as-sama', kalimat, yaitu nikmat mendengar. Bahasa Arabnya as-sama'. Orang kalau sudah mohon pendengaran sudah mulai berkurang, kalau sudah nggak jelas pendengarannya, mau nggak mau dibantu dengan apa Pak? Ada alat, dan membeli alatnya mahal. Ini pendengaran nikmat. Nah, sehingga nikmat pendengaran itu bila digunakan dalam kebaikan, mendengarkan hal-hal yang baik, maka ini menjadi satu kemuliaan. As-sama'. Nikmat yang kedua adalah nikmat melihat, disebut dengan al-basar, ya. Nikmat apa? Melihat. Karena kenapa? Dengan kita melihat, kita bisa menikmati apa yang jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Tidak terbayang kalau sekiranya seorang tidak bisa melihat. Semua adalah kelihatannya gelap semua. Dan ini menjadi salah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan. Sehingga doa tadi, وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ, dengan segala daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Berarti Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu pasti ciptaannya paling apa Pak? Paling baik. Ketika Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu untuk hambanya, pasti takdir itulah takdir yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dibaca ketika seseorang melakukan sujud apa tadi namanya? Sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini riwayat yang pertama, bacaan ketika sujud tilawah. Bacaan yang kedua menurut para ulama adalah boleh membaca, yaitu seperti bacaan sujud pada umumnya, seperti sujud dalam salat, yaitu ucapan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga itu adalah, yaitu boleh hanya sujud saja tetapi tanpa membaca bacaan. Ya, karena memang yang disunnahkan itu yang utama banyak sujudnya. Nah, sehingga sebagian imam kami perhatikan ketika sujud tilawah, ya, itu sujudnya tidak terlalu lama. Mungkin jangan-jangan imam tidak membaca, mungkin hanya melaksanakan sunnahnya saja, yaitu sujud saja, kemudian dia bangun melanjutkan bacaan Al-Quran. Jadi ada 3 riwayat tentang apa yang dilakukan ketika sujud tilawah. Adapun dalil tentang sujud tilawah ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf pada ayat yang ke-209. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina
la yastakbiruna 'an ibadatihi. Dan sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Rabbmu, la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka tidak menyombongkan diri dalam beribadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu, dan mereka senantiasa bertasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu yasjudun, dan mereka selalu bersujud kepada Allah taala. Ayat yang mulia ini menurut para ulama tafsir adalah Allah taala memuji tentang al-malaikah, para malaikat yang ada di sisi Allah. Karena ada kalimat inda rabbika, kalimat inda kata para ulama, inda itu di sisi Rabbmu. Tentu yang ada di sisi Rabb siapa? Al-malaikah, para malaikat yang mulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina inda rabbika, orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu, di sisi Rabbmu, la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka tidak menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah. Berarti mafhumnya kata para ulama, kalau orang tidak ibadah, kalau orang tidak menjalankan ibadah kepada Allah, itu dikategorikan yastakbirun, orang yang menyombongkan diri. Tapi yang mau ibadah kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tunduk kepada Allah, maka disebut la yastakbirun, orang-orang yang tidak menyombongkan diri karena mau ia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kategori sombong itu menurut Al-Qur'an itu kategorinya pada apakah orang itu ibadah dia kepada Allah atau tidak. Kalau dia ibadah kepada Allah, maka dikatakan dia tidak sombong. Tapi kalau enggak ibadah kepada Allah, maka disebut sebagai orang yang apa? Sombong. Nah, para malaikat itu disebut oleh Allah la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu, dan mereka selalu bertasbih kepada Allah. Sehingga isinya dalam ibadah itu adalah kalimat apa, Pak? Tasbih. Kita kan kalau sholat, di dalam sholat ada kalimat tasbihnya enggak, Pak? Ada enggak, Bapak Ibu? Dalam sholat ada kalimat tasbih, ada. Waktu ruku ada kalimat tasbih, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Waktu sujud juga ada kalimat tasbih, subhana rabbiyal a'la. Atau waktu sujud juga boleh membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, juga kalimat tasbih. Atau waktu sujud boleh membaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa, itu juga kalimatnya kalimat apa? Tasbih. Nah, berarti adalah dalam ibadah itu kalimat yang paling disukai oleh Allah yaitu kalimat bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang sempurna nama-namanya, dan tidak memiliki cacat dan aib sekali. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, sehingga tasbih inilah yang menjadikan sholat itu menjadi mulia. Tasbih itulah yang kemudian menjadikan ibadah sholat ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya para malaikat di sisi Allah, mereka selalu bertasbih. Berarti ada malaikat yang tugasnya hanya apa? Bertasbih terus, Pak. Dan bertasbihnya enggak putus. Dari mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat, yusabbihuna lahu. Ya, ada malaikat yang selalu bertasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu yasjudun, dan ada malaikat yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang tugas mereka bersujud terus kepada Allah. Dan malaikat ini sifatnya, Pak, tidak pernah putus. Ya. Kalau manusia kan terkadang ya dia mungkin lakukan, terkadang mungkin dia tinggalkan, terkadang mungkin dia jalankan, terkadang mungkin dia tidak jalankan. Itu namanya manusia. Tapi kalau malaikat memang Allah Ta'ala kasih sifat ketaatan yang luar biasa. Karena manusia gak ada apanya, Pak. Gak ada hawa nafsunya.
manusia yang terkadang-kadang imannya bisa naik, terkadang imannya turun. Ini kan berarti kaitannya dengan karena manusia ada di situ apa? Hawa nafsu. Ya. Tapi mulianya manusia itu adalah ya dengan dia punya hawa nafsu, ya ada hawa nafsu itu, tapi dia kendalikan, dia bisa manage hawa nafsunya sehingga dia bisa arahkan kepada kebaikan. Kalau malaikat wajar dia jadi ahli ibadah, karena nggak ada hawa nafsunya. Ya, baik. Nah ini kelebihannya manusia. Yang kedua, kenapa Allah Taala muliakan manusia? Karena Allah Taala lebihkan manusia dari malaikat bil ilmi, dengan ilmu. Kalau malaikat tidak diberikan ilmu, kalau manusia diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang pernah terjadi dialog dulu antara para malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala ajarkan ilmu kepada Adam alaihissalam. Disebutkan nama benda ini, nama bendanya ini, nama bendanya ini, dan seterusnya. Setelah itu ditanya kepada para malaikat, wahai para malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda ini. Enggak tahu mereka, karena tidak diberikan apa-apa ilmu oleh Allah. Dan itulah pengakuannya kemudian para malaikat di hadapan Allah. Qalu subhanaka la ilma lana. Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak punya ilmu itu. Adam dikasih ilmu oleh Allah, malaikat tidak diberikan ilmu. Sehingga inilah yang kemudian menjadikan Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan karena apa? Karena ilmu. Nah, kemudian Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Karena siapa yang ingin bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dia dengan ilmu. Bahagia di dunia, apapun bentuknya, itu adalah bil ilmi, dengan ilmu. Wa man arada al-akhirat, dia ingin bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, harus juga dengan apa? Ilmu. Ilmu yang terkait tentang kehidupan akhirat. Ya. Kemudian wa man aradahuma, dia ingin bahagia kedua-duanya di dunia dan juga di akhirat. Apa kata Imam Syafi'i? Fa'alaihi bil ilmi, harus juga dengan apa? Ilmu. Nah, jadi ini bukan hadis, ya. Kadang kita dengar, ya, ketika dikutip kalimat ini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasul. Ini kalimat bukan dari Rasulullah, tapi qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau tadi? Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus dengan apa? Ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirat juga harus dengan apa? Ilmu. Yang ingin bahagia kedua-duanya di dunia dan di akhirat juga harus didasari dengan apa? Ilmu. Nah, inilah yang kemudian ya Adam itu mulia di sisi Allah, ya, dan diakui oleh para malaikat karena ilmunya. Tadi Baitur Rahim, alhamdulillah setiap mengkajian dibaca dulu tuh doa tadi. Ya, ada doa yang terbaik. Ya, di setiap pagi hari disunahkan dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan juga amal yang diterima. Ini mengingatkan kita semua supaya setiap pagi hari itulah doa-doa yang terbaik yang kita mohonkan kepada Allah. Nah, karena tadi malaikat itu mengakui keilmuannya yang Allah telah berikan kepada Adam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Siapa yang mengucapkan kalimat ini pertama kali, Pak? Nabi Adam. Para malaikat di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka